once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my Pada zaman dahulu, di kampung Tae ada dua orang pemuda perkasa yang bernama Mak Gasan dan Mania. Pada suatu hari, Mak Gasan dan Mania mandi di sungai Tae, yang dimana sungai itu dulu sangat dalam dan banyak bebatuan. Kedua pemuda itu pun bermain di dalam sungai sambil melempar batu-batu yang berukuran besar ke arah mereka satu sama lain. Mereka juga menyusun batu-batu yang berukuran sedang hingga menjadi jalan yang digunakan untuk mereka berpijak pulang dan pergi ke sungai. Batu-batu tersebut disusun dari sungai sampai ke rumah mereka. Mereka mengangkat sebuah batu yang seukuran kira-kira sebesar daun pintu rumah untuk mereka duduk dan mencuci. Sampai sekarang masih digunakan masyarakat rumah Tae bawah. Biar lamanya dan Mak Gasan selalu ada di tengah mereka. Nggak habis pikir saya? Iya, saya saja ada habis pikir. Ada saja tingkahnya mereka. Cucianku sudah selesai, aku betul ya? Iya, cucianku masih banyak. Mari. Ya, mari. Begitulah kegiatan mereka setiap hari hingga mengakibatkan air sungai keruh. Saat itu, kampung Tae dipimpin oleh seorang Tamenung yang bernama Raja Uda. Melihat kenakalan kedua pemuda tersebut, Raja Uda sangat marah. Hei Mak Gasan dan Mania, apakah kalian tidak tahu perbuatan yang kalian lakukan telah merugikan banyak orang? Mengapa Raja sangat marah dengan mereka? Apakah kau tidak tahu apa yang dilakukan mereka pada sungai itu? Mereka bermain di sungai. Iya, jika dibiarkan, maka sungai itu sudah tidak akan bisa kita gunakan lagi. Apa kalian tidak menyadari hari sudah tepat? Membicarakan mereka itu tidak ada habisnya. Ya sudah, ayo kita pulang ibu-ibu. Mak Gasan dan Mania kesal atas kemarahan Tamenung tersebut. Ada apa dengan dirimu? Aku sangat kesal dengan Raja. Sebenarnya aku juga kesal dengan Raja. Apa hak dia memarahi kita? Ayo beri dia pelajaran. Boleh juga tuh, apa yang harus kita lakukan? Aku tahu. Ayo mari kita lempar batu di depan kamarnya. Bagus tuh, mari kita laksanakan sekarang juga. Mak Gasan dan Mania pun melampiaskan kekesalannya dengan mengangkat batu besar sebesar bio belandong, rumah jurung atau lumbung padi. Kemudian meletakkannya di depan pintu rumah Raja Uda. Ketika Raja Uda bangun tidur akan membuka pintu rumahnya, pintu tidak bisa dibuka karena tersangkut batu yang diletakkan oleh Mak Gasan dan Mani. Melihat hal itu, murkalah Raja Uda. Dia tahu tidak ada orang lain yang mampu mengangkat batu sebesar itu selain Mak Gasan dan Mani. Sialan, aku terkunci. Ini pasti perbuatan Mak Gasan dan Mania. Siapa lagi kalau bukan mereka? Prajurit, kemari kau. Ada apa ya mulia? Saya memerintahkan kamu untuk memanggil Mak Gasan dan Mania. Baik yang mulia. Wahai Mak Gasan dan Mania, kalian dipanggil oleh sang raja. Baiklah. Ada perlu apa sang raja memanggil kamu? Kalian tidak usah berpura-pura. Saya sudah tahu bahwa kalian yang telah menaruh batu di depan kamar saya, bukan? Kami sungguh tidak tahu apa-apa, Tuan. Aku sudah menduganya, karena tak ada seorang pun yang bisa mengangkat batu besar itu kecuali kalian berdua. Perbuatan kalian telah merugikan banyak orang. Pergilah kalian dari kampung ini. Merasa diusir oleh Raja Uda, maka pergilah Mak Gasan dan Mania meninggalkan tanah Tae.
Hari berganti hari, malam berganti malam. Akhirnya mereka menemukan sebuah kampung Nekase. Di kampung Nekase pun mereka tidak diterima. Oleh karena itu, mereka menantang semua orang yang ada di kampung Nekase untuk berpancap atau beradu kekuatan. Pak, kami boleh nggak tinggal di desa ini? Bukannya kalian berdua ini Magasa dan Mania yang diusir aja karena kerjailannya? Kalian tidak boleh tinggal di sini. Kalian bakal merusak kedamaian warga di sini. Bagaimana kita membuat perjanjian aja, adu kekuatan? Kalau kami yang kalah, kami siap meninggalkan desa ini. Kalau kami menang, kalian harus menerima kami di desa ini. Ya, setuju. Kemudian terjadilah adu kekuatan yang luar biasa. Semua orang yang mengikuti pertarungan itu kalah semua. Lalu muncullah seorang kakek yang berbadan kurus kerempeng, dan dialah yang menyanggupi melawan Mak Gasan dan Mania. Apakah tersisa kakek ini? Itu sangat mudah. Kemudian pertarungan pun dimulai sampai rumah Radangnase bergoyang. Mak Gasan pun tak mampu memulas tangan kakek tersebut sehingga mereka berganti. Mari aku bantu. Juga tidak bisa melawannya. Akhirnya mereka pun mengaku kalah. Lalu mereka pun meninggalkan wilayah kampung Nekase. Sekarang nasib dan keberadaan Mak Gasan dan Mania tidak ada yang tahu di mana rimbanya.